Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1751 sampai tahun 1754. Bab 1751 menemani gadis anggur. Apakah ada berita yang lebih membuatku tertarik daripada tubuhmu? Fendi Zanders berkata dengan ringan. Berita ini ada hubungannya dengan orang tuamu, bukankah kamu benar-benar tidak tertarik sama sekali? Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dan berkata. Orang tua saya. Fendi Zanders memasang ekspresi aneh ketika mendengar kata-kata Chen Xiaowu. Ya, masalah ini mungkin terkait dengan identitas ayahmu, dan mengapa Gong Sun Yan membunuh ayahmu. Saya yakin Anda tidak tertarik dengan hal-hal ini. Chen Xiaowu berkata dengan suara dingin. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu dan sedikit mengernyit. Dulu Gong Sun Yan punya tangan kiri dan kanan. Orang ini sudah bersama Gong Sun Yan bertahun-tahun. Saya tidak tahu siapa nama orang ini, tapi banyak orang memanggilnya guru. Ada banyak hal dalam keluarga Gong Sun. Membantu Gong Sun Yan adalah melakukannya, tetapi kemudian orang ini menggelapkan sejumlah besar uang dari keluarga Gong Sun karena suatu alasan, dan kemudian menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Gong Sun Yan telah mencari orang ini selama bertahun-tahun, karena orang ini mengetahui terlalu banyak rahasia bisnis keluarga Gong Sun. Chen Xiaowu berkata perlahan. Lalu apa? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Beberapa hari yang lalu, saya tiba-tiba mendengar Gong Sun Yuji dan Gong Sun Yan berbicara tentang orang ini, dan mereka sepertinya mengetahui lokasi pasti orang ini. Sekarang keluarga Gong Sun akan menemukan orang ini. Chen Xiaowu berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, selama Fendi Zanders dapat melindungi keselamatan saya, sebagai kesepakatan, saya dapat melakukan segala kemungkinan untuk membantu Anda mengetahui keberadaan tuan ini. Bagaimana jika kita menemukan orang ini? Fendi Zanders berpura-pura tidak peduli, dan berkata dengan ringan. Orang ini berada di urutan kedua setelah Gong Sun Yan di musim panas. Jika kamu dapat menemukan orang ini, maka kamu dapat mengetahui apa yang terjadi tahun itu. Apakah kamu benar-benar mengira Gong Sun Yan karena ayahmu mengancam posisinya? Apakah kamu membunuh ayahmu? Izinkan saya memberitahu Anda bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, ada banyak hal yang tidak Anda ketahui. Pada saat ini, Chen Xiaowu dengan sengaja menekankan pentingnya guru ini, dan tujuannya hanya untuk meminta Fendi Zanders membantunya. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini lebih awal? Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu dan bertanya. Saya baru mengetahui hal ini ketika saya datang ke Yangcheng kali ini, dan saya selalu diawasi oleh Chen Tianyi. Saya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda sama sekali. Bagaimana saya bisa memberitahu Anda berita ini? Kecepatan reaksi Chen Xiaowu sangat cepat, dan dia dengan cepat menjelaskan sesuatu. Namun kenyataannya, Chen Xiaowu sama sekali tidak bermaksud memberitahu Fendi Zanders tentang hal ini sebelumnya, karena dia akan menunggu kesempatan yang tepat untuk memberitahu Fendi Zanders berita tersebut. Sayangnya Chen Xiaowu tidak dapat menemukan berita yang lebih berharga sekarang, jadi dia hanya bisa memberitahu Fendi Zanders sebelumnya. Jika kamu benar-benar ingin memberitahuku tentang ini, maka kamu harus punya cara untuk memberitahuku, tapi kamu belum pernah memberitahuku sebelumnya, yang berarti kamu berencana menggunakan berita ini untuk mengancamku di masa depan, kan? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Ketika Chen Xiaowu mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan hampa, bagaimanapun, saya sudah memberitahu Anda beritanya, selama Anda dapat membantu saya kali ini, saya akan membantu Anda menemukannya. Tuan ini, saya dapat menemukannya sendiri. Kata Fendi Zanders ringan. Kamu mencarinya sendiri. Chen Xiaowu tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan ringan, Fendi Zanders, kamu pikir kamu ini siapa? Bahkan Gong Sun Yan memiliki jaringan kontak yang begitu besar di Huaxia, dia telah banyak menggunakannya. Itu hanya beberapa tahun yang lalu saya dapat menemukan sedikit informasi tentang masternya, jika Anda ingin menemukannya sendiri, Anda mungkin tidak dapat menemukan orang ini bahkan dalam 10 tahun. Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu dan tidak berkata apa-apa. Tapi saya bisa membantu Anda mengetahui kabar terkini dari rumah Gong Sun. Dengan cara ini, Anda bisa langsung mengetahui apa yang terjadi di rumah Gong Sun. Selama Anda menemukan master ini, Anda tidak hanya bisa mengetahui apa yang terjadi saat itu. Anda juga dapat menemukan beberapa bukti kejahatan Gong Sun Yan, meskipun saya tidak dapat menjamin bahwa Anda dapat pindah ke Gong Sun Yan, tetapi itu pasti akan sangat membantu Anda. Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Bagaimana jika kamu menarik kembali kata-katamu setelah aku membantumu? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Saya, Chen Xiaowu, sama sekali bukan orang seperti itu. Selama itu adalah sesuatu yang saya janjikan kepada Anda, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Chen Xiaowu berkata tanpa daya. Oke, karena kamu sudah bilang begitu, maka aku tidak punya alasan untuk menolakmu. Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu dan tersenyum. Apakah kamu setuju?
Chen Xiaowu bertanya dengan heran. Benar, aku bisa melindungimu untuk pergi ke Korea. Kamu bertanggung jawab membantuku mencari tahu lokasi majikan dari rumah Gongsun, lalu tinggal bersamaku sepanjang malam hari ini. Kita berdua akan dibersihkan, bagaimana kalau? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Aku sudah berjanji akan membantumu mencari tahu keberadaan tuannya, tapi kamu tetap ingin aku tidur denganmu, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Chen Xiaowu menatap Fendi Zanders dengan penuh semangat dengan mata berair yang besar. Bukankah aku selalu tidak tahu malu? Fendi Zanders tersenyum pada Chen Xiaowu. Aku bisa menyetujui syarat apapun, tapi aku tidak bisa tidur denganmu begitu saja. Chen Xiaowu menggigit bibirnya dan berkata. Dan Fendi Zanders juga sepertinya melihat bahwa Chen Xiaowu sebenarnya tidak bermaksud untuk menyetujui permintaannya, tetapi Fendi Zanders tidak dapat memastikan apakah Chen Xiaowu tidak berbohong kepadanya jika Chen Xiaowu tidak setuju. Jadi Fendi Zanders berkata dengan lembut setelah ragu-ragu sejenak, Nona Chen, apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkan kondisi saya? Sangat mustahil bagiku untuk mempertimbangkan permintaanmu. Jika kamu membiarkan aku tidur denganmu, maka aku lebih baik mati. Chen Xiaowu berkata dengan sangat serius. Oke, tidak apa-apa jika kamu tidak tidur denganku, maka aku akan mengubah permintaanku. Fendi Zanders hendak mundur selangkah. Apa lagi yang kamu mau? Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dan bertanya. Pertama-tama, kamu perlu membantuku menemukan lokasi sebenarnya dari master ini. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Tidak ada yang salah dengan ini. Chen Xiaowu langsung setuju. Hal lainnya adalah hari ini kamu akan menjadi nyonya rumahku untuk 1 malam. Selama kamu bisa menyelesaikan tugas dan membiarkanku bersenang-senang, aku akan menyetujui persyaratanmu. Bagaimana menurutmu? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Gadis pendamping. Chen Xiaowu terkejut sesaat ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, apa perbedaan antara ini dan membiarkan aku tidur denganmu selama 1 malam? Kamu sebenarnya ingin aku menjadi nyonya rumah anggurmu. Ia tidak gila. Chen Xiaowu merasa permintaan Fendi Zanders bahkan lebih berlebihan, dan dia sebaiknya langsung tidur dengan Fendi Zanders. Akhir bab ini. Bab 1752 Bab 1752 ya. Sepertinya kamu jarang pergi ke klub malam. Fendi Zanders tersenyum tipis setelah melihat Chen Xiaowu begitu bersemangat. Kenapa aku pergi ke klub malam sendirian sebagai seorang wanita? Apa menurutmu aku sama celakanya denganmu? Chen Xiaowu cemberut dan berkata. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Meskipun nyonya rumah terdengar mirip dengan seorang wanita, nyonya rumah di bar hanya bertugas minum dan tidak memiliki hubungan dengan pelanggan. Apakah Anda mengerti maksud saya? Fendi Zanders akan menggunakan metode ini untuk menguji Chen Xiaowu. Jika Chen Xiaowu bisa menerima hal semacam ini, itu berarti dia benar-benar tidak punya pilihan. Maksudmu, aku hanya bisa minum bersamamu, bukan? Chen Xiaowu berkedip dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Bisa dibilang begitu, tapi... Fendi Zanders ragu-ragu. Tapi apa? Chen Xiaowu mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders. Tetapi dalam keadaan normal, untuk membuat para tamu senang, nyonya rumah harus membuatku melakukan sedikit trik selain minum. Fendi Zanders menatap kaki ramping dan indah Chen Xiaowu, dan berkata sambil tersenyum. Trik kecil apa? Chen Xiaowu bertanya dengan bingung. Misalnya, kalau aku ingin memanfaatkanmu, kamu bukan hanya tidak boleh menolakku, tapi kamu juga harus aktif bekerja sama denganku, agar aku bisa bahagia, bukan? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Hanya setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders barulah Chen Xiaowu mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders, dan ekspresi wajahnya langsung menjadi jelek. Terus terang, Fendi Zanders masih berniat mengambil keuntungan, tapi dia tidak perlu tidur dengan Fendi Zanders. Chen Xiaowu benar-benar tidak mengerti bagaimana Fendi Zanders mengajukan permintaan yang tidak tahu malu seperti itu. Jika hanya minum dengan Fendi Zanders, Chen Xiaowu merasa tidak apa-apa, tetapi jika Fendi Zanders mengambil keuntungan, Fendi Zanders akan menunjukkan bahwa belum pasti apa yang akan terjadi, jadi Chen Xiaowu masih merasa sedikit tidak bisa diterima. Apa yang kamu maksud dengan mengambil keuntungan? Chen Xiaowu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Tunggu sebentar. Fendi Zanders tidak menjawab pertanyaan Chen Xiaowu, tetapi langsung keluar dari kotak. Duduk di sofa sendirian, suasana hati Chen Xiaowu sangat rumit. Jika bukan karena serangan mendadak Chen Tianyi, bagaimana dia bisa diintimidasi seperti ini oleh Fendi Zanders? Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders masuk ke dalam kotak bersama seorang wanita berpakaian sangat centil. Fendi Zanders, apa yang akan kamu lakukan? Chen Xiaowu buru-buru berdiri dan bertanya pada Fendi Zanders. Ini adalah nyonya rumah bar ini, datang dan beritahu Nona Chen apa yang biasanya dilakukan para tamu terhadap Anda. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Oh sebetulnya para tamu yang datang ke sini untuk bermain, kan hanya untuk hal kecil itu. Cium, peluk, sentuh paha, dan sebagainya. Tak ada lagi yang tersisa. Lagi pula, tamu-tamu kita di sini senang sekali. Sopan, kata wanita itu lembut. Ketika Chen Xiaowu mendengar apa yang dikatakan wanita itu, ekspresi wajahnya langsung menjadi sangat jelek.
Meskipun di mata Nyonya Rumah, hal kecil ini bukan apa-apa, tetapi jika orang yang dibencinya memperlakukannya seperti ini, Chen Xiaowu merasa itu akan lebih menyakitkan daripada bunuh diri. Oke, kamu keluar. Fendi Zanders mengeluarkan beberapa uang kertas dan menyerahkannya kepada wanita itu, dan berkata kepada wanita itu sambil tersenyum. Dan wanita itu tentu saja sangat bahagia, dia tidak perlu melakukan apapun kecuali hanya mengucapkan beberapa patah kata untuk mendapatkan ratusan dolar. Dia buru-buru mengucapkan terima kasih kepada Fendi Zanders, lalu berbalik dan keluar dari kotak. Nona Chen, sekarang Anda juga harus tahu apa yang perlu Anda lakukan, bagaimana? Apakah Anda setuju dengan kondisi saya? Fendi Zanders bertanya pada Chen Xiaowu sambil tersenyum. Dan Chen Xiaowu menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, kamu benar-benar bertindak terlalu jauh. Saya sudah membuat konsesi, jika Anda masih tidak bisa menerimanya, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Bagaimana kalau begini, aku akan membantumu mencari keberadaan tuannya, lalu aku akan memberimu 2 perusahaanku, dan terakhir aku akan memberimu uang tunai 1 miliar, bagaimana menurutmu? Chen Xiaowu bertanya dengan suara rendah. Tidak, aku tidak kekurangan uang. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya. Kedua perusahaanku bernilai ratusan juta, dan ada uang tunai miliaran. Kamu bahkan tidak menginginkannya. Dengan uang ini, kamu bisa menemukan 100 wanita cantik yang lebih cantik dariku, dan kamu bisa bermain selama kamu ingin. Mengapa kamu harus memanfaatkanku? Chen Xiaowu benar-benar tidak mengerti mengapa Fendi Zanders melakukan ini. Namun, Fendi Zanders tidak benar-benar berniat mengambil keuntungan, jadi dia perlu menggunakan metode ini untuk menguji Chen Xiaowu. Jadi, tidak peduli berapa banyak yang dibayar Chen Xiaowu, Fendi Zanders tidak akan setuju. Terlebih lagi, uang kecil Chen Xiaowu tidak dapat membuat Fendi Zanders terkesan. Saya akan memberi Anda 500 juta lagi. Chen Xiaowu mengertakkan gigi dan berkata. Tidak. Fendi Zanders masih menggelengkan kepalanya. Dan Chen Xiaowu tampak sedikit putus asa ketika dia melihat Fendi Zanders masih menolaknya, karena uang itu sudah menjadi batasnya, dan dia tidak akan bisa mengambil lagi, bukan untuk menyebutkan bahwa Fendi Zanders mungkin tidak setuju. Apakah saya benar-benar menarik bagi Anda? Chen Xiaowu bertanya kepada Fendi Zanders dengan sangat bingung. Karena dia merasa kondisinya sudah sangat baik, tetapi tidak ada orang normal yang akan menolak. Saya merasa sangat baik menyenangkan jika wanita yang dikejar Gongsun Yuji menemaniku minum, jadi tidak peduli berapa banyak yang kamu berikan padaku, aku tidak akan berubah pikiran. Fendi Zanders berkata kepada Chen Xiaowu sambil tersenyum. Dan Chen Xiaowu tidak berbicara setelah menarik napas dalam-dalam. Nona Chen, jika Anda tidak berbicara sekarang, itu berarti Anda tidak setuju. Jika Anda tidak setuju, lupakan saja. Saya akan pulang. Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar dari kotak. Ah! Chen Xiaowu berteriak, lalu menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berteriak, kamu benar-benar bajingan. Hehe. Fendi Zanders tersenyum. Saya menyetujui persyaratan Anda. Chen Xiaowu berteriak dengan suara yang sangat patah. Ya. Fendi Zanders bertanya pada Chen Xiaowu dengan heran. Ya, saya menyetujui permintaan Anda. Chen Xiaowu menggigit bibirnya dan berkata dengan dingin. Sekarang Chen Xiaowu tidak punya pilihan, dan dia telah membuang terlalu banyak waktu untuk Fendi Zanders, dan sudah terlambat baginya untuk mencari bantuan dari orang lain. Wu kehilangan tumitnya, jadi kemungkinan besar dia akan menyerang Chen Xiaowu malam ini. Meskipun Chen Xiaowu sangat tidak ingin membiarkan Fendi Zanders mengambil keuntungan darinya, tapi bagaimanapun juga, itu jauh lebih baik daripada menjalin hubungan dengan Fendi Zanders. Dan saat berada di keluarga Chen, Fendi Zanders juga memanfaatkannya dan bahkan menciumnya dengan paksa. Jadi Chen Xiaowu merasa sudah seperti ini, jadi lebih baik memilih untuk menanggung semua ini. Akhir bab ini. Bab 1753. Bab 1753 selama kamu bahagia. Hanya saja Chen Xiaowu sepertinya kesulitan mengatasi rintangan di hatinya ini. Lagi pula, dia telah menjadi seperti bintang sejak dia masih kecil, kapan dia pernah dipermalukan seperti ini. Untuk bisa bertahan hidup dan membalaskan dendam ibunya, Chen Xiaowu kini hanya punya satu pilihan. Hanya saja Chen Xiaowu juga diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa jika suatu hari dia menjadi kepala keluarga Chen dan menyingkirkan Chen Tianyi, maka dia akan membunuh Fendi Zanders, bajingan itu, dengan tangannya sendiri. Jika Fendi Zanders tidak membobol keluarga Chen tidak akan bergabung dengan keluarga Gongsun, Gongsun Yuji tidak akan menikah dengannya, dan Chen Tianyi tidak akan menyerangnya. Jadi semua ini karena Fendi Zanders. Saat ini, kebencian Chen Xiaowu terhadap Fendi Zanders tidak kalah dengan ibu dan anak Chen Tianyi, namun dia tidak bisa menunjukkannya, karena sekarang dia masih harus mengandalkan Fendi Zanders untuk melindunginya dari kehidupan. Fendi Zanders tidak menyangka Chen Xiaowu benar-benar menyetujui permintaan yang sangat tidak masuk akal ini. Bagaimanapun, Fendi Zanders hanya mencoba menguji Chen Xiaowu, karena dia merasa jika Chen Xiaowu tidak benar-benar menghadapi bahaya apapun, mustahil bagi Chen Xiaowu untuk menjual tubuhnya. Mungkinkah Chen Xiaowu benar-benar tidak berbohong padaku kali ini, bahwa dia benar-benar membutuhkan bantuanku?
Ekspresi wajah Fendi Zanders terlihat sedikit aneh, dan dia merasa dia terlalu berhati-hati sekarang. Kamu tidak bisa dibodohi begitu saja, wanita ini pasti tidak punya niat baik. Fendi Zanders tiba-tiba menjadi tenang. Awalnya, dia berencana untuk memberitahu Chen Xiaowu yang sebenarnya, memberitahu Chen Xiaowu bahwa dia sedang mengujinya, tetapi Fendi Zanders merasa jika Chen Xiaowu menebak bahwa dia sedang menguji, dan dengan sengaja berpura-pura menyetujui permintaannya, bukankah itu masalah lain? Ditipu. Jadi Fendi Zanders menghampiri Chen Xiaowu setelah ragu-ragu sejenak, dan bertanya kepada Chen Xiaowu sambil tersenyum, Nona Chen, apakah Anda sudah memikirkannya dengan matang? Kenapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Saat aku bilang aku berjanji padamu, aku setuju. Apa kamu tidak ingin minum bersamamu? Aku hanya ingin minum. Chen Xiaowu berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi patah. Lalu bagaimana jika aku ingin memanfaatkanmu? Fendi Zanders bertanya dengan heran. Saya tidak akan menolak, kata Chen Xiaowu dengan suara rendah. Kalau begitu, tidak masalah jika aku menyentuh penismu. Fendi Zanders terus bertanya. Ketika Chen Xiaowu mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit gigi peraknya, dan berkata dengan suara rendah, terserah, selama kamu bahagia. Sekarang, Fendi Zanders sedikit tercengang, karena dia tidak menyangka Chen Xiaowu akan menyetujui semuanya. Fendi Zanders melihat ke arah waktu, lalu tersenyum dan berkata, oke, ini jam 6 sore, ayo berangkat dari sini jam 10, tolong layani saya dengan baik, selama saya puas, saya akan melindungi Anda keamanan, bagaimana dengan itu? Selama kamu tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan. Jangan khawatir tentang ini, kita semua adalah orang-orang yang beradab, saya pasti tidak akan membuat tuntutan berlebihan. Fendi Zanders tersenyum dan kemudian melihat Chen Xiaowu dari atas ke bawah. Meskipun gaun Chen Xiaowu hari ini sangat sederhana, dia tetap sangat seksi, dengan pinggang ramping dan kaki ramping, serta sepasang sepatu hak tinggi yang indah di kakinya, dia terlihat sangat menawan. Jika bukan karena wanita ini sangat berbahaya, Fendi Zanders mungkin memiliki pemikiran lain tentang Chen Xiaowu. Hanya saja Fendi Zanders mengetahui bahwa wanita ini seperti ular berbisa. Jika dia terlalu dekat dengan wanita ini, cepat atau lambat dia akan digigit oleh wanita ini, dan kemudian mati tanpa mengetahui alasannya. Fendi Zanders duduk di samping Chen Xiaowu. Chen Xiaowu secara naluriah menoleh untuk melihat Fendi Zanders, tetapi tidak berbicara. Karena Fendi Zanders sangat dekat dengan Chen Xiaowu, Fendi Zanders dapat mencium aroma manusia pada Chen Xiaowu dengan sangat jelas. Aroma di tubuh Chen Xiaowu berbeda dengan wanita dewasa seperti Xia Wanqing. Bau ini tidak begitu mematikan, tetapi juga sangat menggoda, dan memberikan perasaan suasana hati yang baik. Saya tidak menyangka Anda, Nona Chen, akan mendapatkan hari ini. Fendi Zanders mungkin memprovokasi Chen Xiaowu. Kamu tidak perlu mengatakan hal seperti itu untuk mempermalukanku. Chen Xiaowu balas berbisik kepada Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders tersenyum, dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Chen Xiaowu, tangan kanannya memeluk pinggang lembut dan ramping Chen Xiaowu dengan sangat alami. Chen Xiaowu belum pernah menjalin hubungan sebelumnya, dan tentu saja dia tidak pernah melakukan kontak dengan lawan jenis. Terakhir kali saya berada di keluarga Chen, itu adalah pertama kalinya Chen Xiaowu melakukan kontak dekat dengan lawan jenis, jadi ketika Fendi Zanders memeluknya, Chen Xiaowu hampir secara naluriah ingin berdiri dan pergi dari sini, tetapi di akhirnya dia tetap memilih untuk menahan keinginan itu. Chen Xiaowu tampak sangat gugup, tubuhnya sedikit gemetar sepanjang waktu. Nona Chen, mengapa kamu begitu gugup? Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Tidak mudah bagiku untuk melakukan apapun padamu, kata Fendi Zanders kepada Chen Xiaowu sambil tersenyum. Meskipun Chen Xiaowu telah menyetujui permintaan Fendi Zanders masih menguji Chen Xiaowu saat ini, dia harus memastikan bahwa Chen Xiaowu benar-benar terpojok sebelum mengambil tindakan. Saya tidak gugup, jawab Chen Xiaowu dengan suara rendah. Lalu kenapa kamu gemetaran sepanjang waktu? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Mungkin aku merasa sedikit tidak nyaman. Chen Xiaowu menjawab dengan sangat membosankan. Kamu terlihat seperti orang mati sekarang, apa menurutmu aku akan bahagia? Jika aku tidak bahagia, pengorbananmu hari ini mungkin sia-sia. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Chen Xiaowu. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, wajah Chen Xiaowu tampak sedikit marah, dan kemudian berteriak keras kepada Fendi Zanders, apa yang kamu inginkan dariku? Tersenyumlah, kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Saya pikir saya seperti ini, apakah saya masih bisa tertawa? Chen Xiaowu bertanya pada Fendi Zanders tanpa berkata-kata. Benar, dikejar dan dibunuh oleh saudara tiriku, aku benar-benar tidak bisa tertawa, jadi lupakan saja. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu melepaskan tangan kanannya yang melingkari pinggang Chen Xiaowu, mengambil botol anggur dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, lalu menuangkan segelas anggur lagi untuk Chen Xiaowu. Ketika Chen Xiaowu melihat Fendi Zanders melepaskan dirinya, ekspresi wajahnya tampak sangat rileks dalam sekejap. Nona Chen, ayo kita minum. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Chen Xiaowu. Bagus. Chen Xiaowu tidak berani menolak saat ini, dia hanya bisa mengambil gelas anggur dan menyentuh Fendi Zanders dengan ringan.
Fendi Zanders menyesap anggur merahnya, lalu bertanya kepada Chen Xiaowu, Nona Chen, baumu sangat harum, parfum jenis apa yang kamu gunakan? Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders dengan sengaja meletakkan kepalanya di depan Chen Xiaowu. Saat ini, postur keduanya masih sangat ambigu. Akhir bab ini. Bab 1754. Bab 1754 Kenapa kamu tidak menciumku? Tubuh Chen Xiaowu bergetar lagi, jari-jarinya yang hijau tanpa sadar meraih pakaiannya, dan berkata dengan suara rendah, saya biasanya tidak memakai parfum. Wanita cantik selalu memiliki wewangian tubuhnya sendiri. Sepertinya kalimat ini benar adanya. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Chen Xiaowu ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, apakah Anda perlu saya melakukan sesuatu sekarang? Ini baru 10 menit dan kamu tidak tahan. Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. 10 menit bagimu, tapi 10 bulan bagiku. Chen Xiaowu mengertakkan gigi dan berkata, hehe, bisakah kamu bernyanyi? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Kedengarannya tidak terlalu bagus, kata Chen Xiaowu tanpa daya. Tidak apa-apa, lagi pula tidak ada orang lain di sini, pergi dan nyanyikan sebuah lagu untukku. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Chen Xiaowu ragu-ragu sejenak, lalu bangkit dan berjalan ke tempat pemesanan lagu dan mulai memesan lagu. Fendi Zanders menatap punggung Chen Xiaowu dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Meskipun Chen Xiaowu sangat kesakitan sekarang, Fendi Zanders juga sangat tersiksa. Dia tidak terlalu berani mengambil keuntungan dari Chen Xiaowu terlalu banyak, dan kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya semuanya untuk menakut-nakuti Chen Xiaowu, tetapi Fendi Zanders masih harus bertindak seperti orang mesum untuk membuat Chen Xiaowu pingsan, karena Chen Xiaowu tidak bisa membantunya. Xiaowu merasa tidak tahan, dan akhirnya memilih untuk menyerah. Jadi dalam prosesnya tadi, Fendi Zanders juga merasa tidak enak badan. Beberapa menit kemudian, Chen Xiaowu memilih lagu yang dia cukup kuasai, dan kemudian kembali ke sisi Fendi Zanders dengan sangat bijaksana. Anda harus tahu bahwa Chen Xiaowu biasanya tidak suka menyanyi, tetapi sebenarnya suaranya tidak buruk, tetapi dia harus mengelola bisnis perusahaan sebagian besar waktunya, jadi dia tidak punya waktu untuk bernyanyi sama sekali, dan dia tidak punya waktu untuk bernyanyi. Bahkan aku tidak suka menyanyi di pesta bersama teman-temannya. Anda perlu mengatur waktunya terlebih dahulu, jika tidak, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pacar Anda. Faktanya, Chen Xiaowu bekerja sangat keras hanya untuk membalaskan dendam ibunya. Dalam hal ini, Chen Xiaowu sangat mirip dengan Fendi Zanders. Hanya saja keberuntungan Fendi Zanders lebih baik, sedangkan Chen Xiaowu mengandalkan usahanya sendiri. Ada banyak orang di belakang Fendi Zanders yang mendukungnya, tetapi tidak ada seorang pun di belakang Chen Xiaowu. Pada awalnya, Chen Xiaowu bernyanyi dengan sangat baik, tetapi setelah beberapa saat, suara Chen Xiaowu berubah, dan dia juga mulai kehilangan nadanya. Kamu bernyanyi dengan sangat baik pada awalnya, mengapa sekarang jelek sekali? Fendi Zanders bertanya pada Chen Xiaowu dengan sangat bingung. Mengapa aku bernyanyi dengan sangat buruk, tidakkah kamu mengetahuinya dalam pikiranmu sendiri? Chen Xiaowu menjawab Fendi Zanders dengan suara dingin, lalu menatap kaki indahnya. Saat ini, tangan kanan Fendi Zanders diletakkan di paha Chen Xiaowu. Karena tindakan Fendi Zanders, Chen Xiaowu tidak bisa bernyanyi dengan baik. Tapi dia tidak berani menghentikan Fendi Zanders, jantungnya hancur secara tidak normal. Saya harus mengatakan bahwa tangan Chen Xiaowu terasa sangat enak, dan sangat nyaman saat disentuh. Setelah menyentuhnya beberapa saat, Fendi Zanders menemukan bahwa Chen Xiaowu masih tidak menghentikannya, jadi dia menghentikan metode ini. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Chen Xiaowu bahkan sanggup menyentuh kakinya. Nona Chen, nyanyianmu sangat buruk, jika tidak, kamu harus berhenti bernyanyi. Fendi Zanders melepaskan tangannya dari paha Chen Xiaowu, dan berkata kepada Chen Xiaowu dengan ekspresi jijik. Kalau bukan karena kamu menggangguku, bagaimana aku bisa bernyanyi seburuk itu? Chen Xiaowu tampak sedikit marah dan meneriaki Fendi Zanders. Bukankah aku baru saja menyentuh kakimu? Apakah ini dianggap mengganggumu? Fendi Zanders tersenyum, lalu melanjutkan, baiklah, ayo kita bermain game, membosankan sekali mendengarkanmu bernyanyi. Bermain game. Chen Xiaowu tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu mengerutkan kening dan bertanya, permainan apa yang ingin kamu mainkan? Sederhana sekali, lempar dadu, masing-masing dari kita melempar satu kali, siapapun yang mendapat poin terbanyak menang. Fendi Zanders mengeluarkan 2 cangkir saringan sambil berbicara. Lalu apakah ada hukuman jika kalah? Chen Xiaowu tahu bahwa Fendi Zanders tidak akan begitu baik untuk bermain-main dengannya, jadi dia bertanya dengan sangat hati-hati. Tentu saja, jika aku menang, bagaimana kalau aku menciummu? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Bagaimana jika aku menang? Chen Xiaowu buru-buru bertanya. Jika kamu menang, aku juga bisa membiarkanmu menciumku, itu akan lebih adil. Fendi Zanders menjawab dengan nada yang sangat alami. Chen Xiaowu langsung terdiam setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, karena dia merasa Fendi Zanders terlalu tidak tahu malu, jadi arti menang atau kalah adalah sama. Permainan ini tidak adil, saya tidak memainkannya. Chen Xiaowu cemberut dan berkata.
Nona Chen, apakah Anda lupa identitas Anda? Tidak masalah jika Anda tidak bermain, maka saya mungkin harus melakukan sesuatu terhadap Anda, dan Anda tetap tidak dapat menolaknya. Fendi Zanders mendekati Chen Xiaowu sambil berbicara. Kamu sangat tidak tahu malu, aku belum pernah bertemu orang seperti kamu. Chen Xiaowu berteriak, lalu mengambil cangkir saringan dari tangan Fendi Zanders. Chen Xiaowu berhenti setelah menggoyangkannya dengan santai, dan kemudian menatap Fendi Zanders. Fendi Zanders juga gemetar ringan 2 kali. Berikut ini adalah momen serunya. Fendi Zanders berkata kepada Chen Xiaowu sambil tersenyum. Yang menarik, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, pada akhirnya kamu akan memanfaatkanku. Chen Xiaowu mengertakkan gigi dan berkata kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders juga mengabaikan Chen Xiaowu, dan langsung membuka cangkir saringan. Di pihak Fendi Zanders, ada 24 dan 15, yang jumlahnya berjumlah 13 poin. Di pihak Chen Xiaowu, ada 22 dan 15, totalnya 9. Nona Chen, saya benar-benar minta maaf, saya menang. Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dengan ekspresi jelek di wajahnya. Melihat wajah cantik Chen Xiaowu, Fendi Zanders ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata sambil tersenyum, menurutmu di mana yang lebih pantas bagiku untuk menciummu? Cium tanganku. Kata Chen Xiaowu dengan suara rendah. Membosankan sekali mencium dirimu sendiri, kalau tidak, sebaiknya aku mencium mulutmu. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders langsung mencium mulut kecil Chen Xiaowu yang seksi dan memikat. Dan Chen Xiaowu tidak berani menghindarinya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menutup matanya. Fendi Zanders tidak menyangka bahwa Chen Xiaowu sebenarnya berencana membiarkan dia menciumnya, yang cukup untuk membuktikan bahwa Chen Xiaowu benar-benar terpojok. Pada saat ini, Fendi Zanders juga sepenuhnya percaya bahwa apa yang dikatakan Chen Xiaowu kepadanya adalah benar, jadi dia tidak terus mencium, tetapi menghentikan gerakannya. Setelah menunggu lama, Chen Xiaowu menemukan bahwa Fendi Zanders belum menciumku sama sekali, jadi dia membuka matanya, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan nada bingung, mengapa kamu tidak menciumku?